Perkenalkan, nama saya Aisyah Alda Bulu Ginting dengan NPM 2214051059. Di sini saya akan memaparkan tentang pengenalan mikroskop dan penggunaannya. Yaitu yang pertama, mikroskop stereo. Mikroskop stereo merupakan mikroskop yang memberikan tampilan spesimen dalam bentuk 3 dimensi. Mikroskop stereo juga dikenal sebagai mikroskop rendah dan mikroskop stereo zoom. Bagian-bagian mikroskop stereo. Mikroskop stereo terdiri dari beberapa bagian utama dan fungsinya masing-masing, seperti berikut ini. 1. Lensa okuler, yaitu berfungsi untuk melihat sampel, biasanya memiliki kekuatan terbesar 10 kali, namun tersedia pula berbagai opsional mulai dari 5 kali hingga 30 kali. Lensa objektif berfungsi sebagai optik utama pada mikroskop. Dalam satu mikroskop biasanya terdapat 1-4 lensa objektif dengan kekuatan perbesaran yang berbeda. Yang ketiga, tombol fokus berfungsi untuk memfokuskan pengamatan sampel. Yang keempat, tombol zoom berfungsi untuk mengatur perbesaran sampel mikroskop dalam rentang yang besar, misalnya 7 kali sampai 4,5 kali. Meja kerja digunakan untuk tempat sampel yang akan diamati. Karakteristik mikroskop stereo. 1. Menghasilkan tampilan gambar 3D dari spesimen. 2. Menawarkan jarak kerja yang besar. 3. Dapat mengamati objek yang kecil dan buram. Yang keempat, mudah digunakan sehingga cocok digunakan di lingkungan sekolah. Bagaimana mikroskop stereo bekerja? Kebanyakan mikroskop stereo modern dibangun berdasarkan 2 konsep, yaitu prinsip Grenoble dan common main objektif. Bagaimana mikroskop stereo bekerja? Kebanyakan mikroskop stereo menggunakan cahaya yang dipantulkan dari objek pada daya yang rendah sehingga ideal untuk memperkuat objek yang buram, padat, dan tebal. Kapan mikroskop stereo digunakan? Mikroskop stereo adalah instrumen yang ideal berbagai keperluan analisis, inspeksi, atau quality control dalam lingkungan industri, sekolah, dan laboratorium karena kuat, ergonomis, dan menghasilkan gambar 3D dengan resolusi yang tinggi. Yang kedua, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah salah satu jenis mikroskop yang paling umum dan paling banyak digunakan di laboratorium untuk pengamatan maupun di sekolah untuk pengajaran. Mikroskop jenis ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber cahaya alami untuk energi utama melakukan pengamatan. Meski demikian, mikroskop cahaya bisa juga menggunakan cahaya lampu sebagai cahaya buatan untuk membantu pengamatan. Sebagai alat yang digunakan untuk pengamatan, mikroskop cahaya memiliki cara kerja yang mudah dipahami. Bagian-bagian mikroskop cahaya juga banyak ditemukan di mikroskop pada umumnya. Oleh sebab itu, akan sangat mudah untuk menggunakan mikroskop cahaya. Jika Anda baru pertama kali menggunakan mikroskop cahaya untuk melakukan pengamatan, berikut penjelasan lengkap mengenai cara kerja bagian-bagiannya. Cara kerja mikroskop cahaya. Sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan pembesaran objek mikroskopik, mikroskop cahaya menggunakan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk melakukan pembesaran pada objek. Bagian-bagian mikroskop cahaya yang disebut di atas tadi memiliki fungsi berbeda dalam cara kerja mikroskop cahaya. Supaya Anda lebih memahami bagaimana cara menggunakan dan cara kerja mikroskop cahaya, berikut penjelasan fungsi dan bagiannya.
berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop beragam, 2 lensa okuler pada mikroskop binokuler dan 1 lensa okuler pada mikroskop monokuler. Yang kedua, lensa objektif. Fungsi lensa objektif pada mikroskop cahaya adalah membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada 3 hingga 4 tergantung pada jenis mikroskop. Yang ketiga, revolver. Revolver merupakan bagian mikroskop cahaya yang menyangga lensa objektif. Fungsi revolver untuk mempermudah pengamatan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Yang keempat, meja preparat. Bagian dari mikroskop ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek pengamatan dengan dilengkapi pita atau pencapit agar preparat tidak bergeser. Yang kelima, kaki penyangga mikroskop. Kaki penyangga mikroskop bisa ditemukan pada mikroskop cahaya jenis terbaru. Fungsinya untuk menyangga mikroskop saat diletakkan di bidang yang tidak datar. Yang keenam, diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan. Yang ketujuh, lengan mikroskop. Lengan mikroskop digunakan sebagai frame atau rangka yang memudahkan penggunaan mikroskop ketika pengamatan dilakukan. Begitu juga dengan saat mikroskop dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ke-8, skala preparat. Bagian dari mikroskop cahaya ini merupakan bagian yang tidak ditemukan pada semua jenis mikroskop. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudahkan penempatan preparat sebelum dia mati. Yang ke-9, makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer mikroskop cahaya digunakan untuk memfokuskan lensa pada objek pengamatan baik secara horizontal maupun vertikal. Tuas pengatur cahaya kecerahan. Tuas ini adalah potensiometer yang terhubung dengan bola lampu di mikroskop yang fungsinya mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk melakukan pengamatan. Fungsi mikroskop cahaya didasarkan pada kemampuannya untuk memfokuskan berkas cahaya melalui spesimen yang sangat kecil dan transparan. Untuk menghasilkan gambar yang diperlukan menggunakan spesimen yang divisualisasikan dapat bervariasi, mulai dari bakteri hingga sel dan partikel mikroba lainnya. Demikian dari saya, terima kasih.